gunakan semaksimal mungkin. Nama budaya Bante. Nama saya Suparatno dari Kulonprogo, Yogyakarta. Kalau tadi Pak Radio sudah bercerita banyak lebar tentang cloning, dan ini menimbulkan suatu pertanyaan bagi saya. Kalau kita dalam agama Buddha itu tahu bahwa kelahiran suatu makhluk hidup itu ada bermacam-macam caranya dan diakibatkan karena suatu karma. Kelahiran makhluk hidup ada melalui kelembapan, ada melalui kandungan, ada telur dan sebagainya, itu ada spontanitas. Berkaitan dengan karma, kemudian seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Radio tentang cloning, bagaimanakah proses kelahiran yang ada dalam teknologi cloning dan kaitannya dengan hukum karma dalam Buddhis? Itu saja. Baik. Sebetulnya cloning itu kan mengkondisikan. Kalau sekarang kita melihat terjadinya makhluk, yang dalam hal ini misalnya manusia, itu ada di dalam Mahatanha Sakaya Sutta kan disebutkan. Adanya sel telur yang matang, ada sperma yang datang, dan ada kesadaran penerus. Nah, sel telur dan sperma atau unsur pria dan wanita, ini adalah pembentuk fisik. Kemudian kesadaran penerus, ini adalah yang membentuk batin. Nah, cloning itu hanya mengkondisikan kondisi fisik. Tetapi untuk menghasilkan misalnya domba doli, itu tentu membutuhkan berkali-kali pengkondisian fisik ini. Saya tidak tahu, mungkin itu ada tadi Pak Radio mengatakan kesuksesannya mengcloning, itu sudah berapa kali percobaan Pak? Ada? Tidak, hanya jumlah 1000 kali? Tidak terhitung, baik. Pokoknya untuk bisa menjadi satu makhluk itu kan tak terhitung. Dia coba lagi, padahal kondisinya sama. Ya, pokoknya ini ada unsur, misalnya unsur apa DNA dikembangkan dan sebagainya. Pokoknya itu membentuk unsur fisik. Unsur fisik secara alamiah manusia adalah pria dan wanita. Tetapi unsur fisik nanti secara DNA, apa saja pokoknya fisik ini dikondisikan, sehingga akhirnya bagaimana bisa mengkondisikan batin itu menyatu. Tetapi itu semua tetap tergantung karma. Kalau memang karmanya memang badan dan batin ini menyatu, jadilah makhluk cloning itu. Tetapi selama karmanya tidak mendukung, kesadaran penerus ini tidak sesuai, terus karmanya juga tidak bisa. Jangan kata yang cloning, orang suami istri saja yang sulit punya anak, padahal sperma hebat, kokoh, kuat, bersemangat. Kemudian sel telur juga bagus, subur, dengan baik sekali. Toh bisa ndak hamil-hamil. Kenapa demikian? Karena kesadaran penerus ini gelombangnya tidak cocok. Di dalam kehidupan ini sebetulnya semua adalah teori gelombang. Jenis mencari jenis. Kalau Anda punya sebutir gula, maka di situ banyak semut merah, semut hitam dengan bermacam-macam variasinya. Begitu semut merah yang ketemu gula Anda itu, maka semua yang datang nanti semut merah semua. Begitu semut hitam yang ketemu, semut hitam semua. Jenis mencari jenis. Demikian pula dengan karma. Ketika kondisi badan, apakah itu dikondisikan dengan rekayasa genetika dari DNA-nya, ataukah itu karena sel telur dan sperma yang dibuai di luar, ya seperti misalnya program bayi tabung dan sebagainya, itu nanti kesadaran penerus yang masuk ke sana, itu adalah yang sesuai. Sehingga usaha manusia ini belum tentu bisa berhasil selama kondisinya tidak mendukung. Ya, jadi tetap hukumnya adalah sesuai dengan hukum karma. Satu pertanyaan terakhir lagi. Silakan Pak. Pak Manado. Ada yang beberapa hari yang lalu ya, tentang ada acara pada ulang tahun Tiara ya, ada di itunya yang makhluk peta. Makhluk peta itu apa sebenarnya? Ya. Karena di sini saya belum tahu ya, apalagi kan ini seakan-akan makhluk ini kan makhluk halus. Dan saya juga tanya sama guru ya, saya tidak tahu beritahukan siapa guru ini, tadi dia buat budaya. Katanya peta ini adalah makhluk halus, tetapi di dalam alam yang itu sifatnya itu seperti kita manusia.
adalah makhluk yang miskin. Makhluk yang miskin. Apakah benar ini? Ya. Yang makhluk peta ini adalah makhluk Baik. yang itu. Itu pertanyaannya. Ya, hanya itu, Itu yang saja. saya ingin Baik. tanyakan karena waktunya juga udah apa. Iya. Ya, Ya. makasih. Baik, makhluk peta. Saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam Dhamma ini dikenal ada 31 alam. Alam manusia adalah salah satunya, alam surga ada 6 tingkat, karena surga setiap orang tentu berbeda-beda. Ya, kalau nanti istilahnya Pak Radio tadi juga mungkin kalau sekarang kita berpikir, menolong ibu masuk surga, menolong kecoa masuk surga, apa surganya sama? Menolong ibu yang kecepit pintu masuk surga, menolong kecoa kecepit pintu juga masuk surga. Andai kata ya menolong kecoa kecepit pintu masuk surga, kira-kira menurut Anda sama enggak surganya? Enggak sama kan? Kenapa? Karena ibu kita kan enggak sebanding sama kecoa. Iya kan? Nah, jadi menolong kecoa yang kecepit masuk pintu, kecepit masuk pintu. Menolong kecoa yang kecepit pintu bisa masuk surga, andai kata itu betul masuk surga, ya. Itu sebetulnya adalah terlahir di surga yang sederhana, yang awal-awal lah, yang rendah. Tapi menolong ibu yang kecepit pintu, kalau itu buahnya masuk surga, tentu surganya lebih tinggi. Kenapa? Semakin bobot kebajikan Anda semakin besar, surganya makin tinggi. Nah itu ada sampai ada 6. Apalagi orang yang mengembangkan meditasi, tingkatnya lain lagi, sudah bukan surga tapi alam Brahma. Itu lain lagi, tapi itu katanya buku semua. Kemudian juga alam menderita itu juga bermacam-macam, ya. Alam menderita dipandang dari sudut manusia, karena manusia itu bisa, kalau tadi dikatakan Pak Radio punya daya rangsang yang hebat, reaksi terhadap rangsangan yang hebat, bukan hanya sekedar pohon seperti yang biochemical saja. Itu misalnya sekarang manusia karena mendengar Dhamma, dia punya rangsangan mendengar Dhamma, dia bisa mengolah dan dia bisa melaksanakan Dhamma. Maka dikatakan kondisi sebagai manusia ini yang paling bagus. Binatang dianggap kondisi yang kurang bagus. Kita bisa ada anjing masuk ke ruangan ini, kucing masuk ruangan, dia dengar Dhamma. Ya tapi dia pelongo-pelongo aja, nggak tahu apa-apa. Karena dia rangsangannya hanya sekedar rangsangan suara, tapi tidak bisa dicerna dengan baik. Ya, nah itu maka binatang disebut makhluk menderita. Lalu ada alam peta yang tadi Bapak tanyakan, termasuk alam menderita, alam asura juga alam menderita, alam neraka juga alam menderita. Nah kemudian tadi yang Bapak tanyakan alam peta itu apa? Memang alam peta itu kalau dalam pengertian sederhananya, kalau dalam bahasa sehari-hari itu sebetulnya demit, setan, ya. Cuman syaiton itu kan bahasa tetangga, ya. Jadi sekarang kita tidak menggunakan itu, kita menggunakan alam peta, walaupun pakai istilah syaiton juga tetangga yang disebut setan kelaparan. Ya, jadi bukan hanya sekedar setan, tapi disebut setan kelaparan. Itu biasanya tinggalnya di sekitar-sekitar tempat kita. Ya, apakah itu rumah, misalnya itu keluarga kita yang meninggal dan melekat dengan rumahnya, maka dia menjadi setan di rumah itu. Makanya Anda juga sering ketemu, kalau misalnya keluarga kita yang suka merokok meninggal, beberapa hari di rumah kita itu seperti juga ada bau rokok seperti itu. Itu sebetulnya kita sebut itu setan kelaparan. Dan setan kelaparan yang tadi diterangkan sebagai setan miskin itu sebetulnya bisa menerima pelimpahan jasa. Kita berbuat baik atas nama yang meninggal itu bisa. Kenapa? Karena setan kelaparan itu hubungannya dengan manusia sangat dekat sekali. Tapi setan, jangan Anda bayangkan seperti percaya nggak percaya atau hantu ini ada setan di sini, ada setan apa. Film-film itu jauh lebih menakutkan daripada yang aslinya. Bahkan aslinya pun lihat film itu juga bisa lari. Dia tidak ngira bahwa di dunia ada makhluk seserem yang di televisi itu. Karena dari banyak pengalaman, mungkin Anda sendiri pernah mengalami, begitu Anda lihat setan sebetulnya Anda tidak mengira itu setan. Satu contoh, misalnya
di rumah Anda, di ruang tamu Anda seperti melihat anak Anda di situ. Terus Anda masuk ke kamar, lalu Anda keluar lagi, kebetulan butuh dengan anak Anda, lalu Anda, loh kok nggak ada tadi? Terus Anda tanya, tadi si A itu kemana ya? Loh kan belum pulang sekolah. Loh itu tadi siapa? Lah itulah syaiton. Ya, jadi Anda sebetulnya tidak akan pernah tahu. Ketika Anda melihat setan, Anda tidak pernah tahu. Di sini ada yang bisa lihat setan? Di sini ada setan? Saya dalam banyak kesempatan saya ketemu dengan orang-orang yang bisa melihat makhluk halus. Saya tanya, makhluk halus itu serem mana sama yang di televisi? Semua selalu mengatakan serem yang di televisi. Karena tidak sampai sehebat itu. Nah, itulah yang makhluk peta adalah makhluk setan kelaparan yang bisa menerima pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa artinya saya berbuat baik atas nama yang meninggal. Nah, nanti ada alam asura. Alam asura itu di dalam bahasa Jawa gendruwo, dalam bahasa Sansekertanya Gandarwa, dalam bahasa Palinya sebetulnya Gandaba. Ya, itu alam asura, itu ada setan raksasa sebetulnya. Definisinya kira-kira begitu. Yang di laut, yang di gunung, di batu-batu besar, di pohon-pohon besar, itu sebetulnya setan raksasa. Ya, begitu Pak. Sudah menjawab pengertian tentang setan kelaparan?